Orang Malaysia tak ambil peduli. Orang Malaysia sekarang ni bulan puasa duk fikir nak makan mana nanti. Berbuka nak makan mana. Nak masak apa. Malam nak tarawih dekat mana. Tapi jiran-jiran kita sangat ingin tahu pasal perkembangan bola sepak Malaysia. Sampai hari-hari DM saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi di channel ini. Ya, hingga saat ini belum ada perkembangan atau pembaruan terbaru dari FAM mengenai daftar pemain yang akan dipanggil ke kamp pelatihan pusat Harimau Malaya. Di tengah penantian yang tak pasti bagi fans sebelah, kabar pengakuan dari Ferdy Druij yang tidak ada garis keturunan Malaysia, masih menjadi pukulan telak yang mengecewakan bagi sebagian fans tetangga. Ada yang awal-awalnya sudah sesumbar dengan desas-desus kehadiran Ferdy Druij ini, sekarang mencoba mengelak dengan mencoba membangun opini balik kepada warganet negara lain, dan mengatakan bahwa orang Malaysia tak ambil peduli apalagi di bulan puasa. Tetapi ia lambat membangun counter opininya, karena berita soal ini sudah beredar 3 hari yang lalu, dan ragam komentar kecewa dari fans sebelah sudah tersebar di jagat maya. Baru-baru ni Ferdy Druij buat statement yang dia tidak ada darah Malaysia. Kalau korang tanyalah orang Malaysia, siapakah Ferdy Druij ni? Tak ramai yang kenal. Tak ramai yang tahu, tak ramai yang ambil tahu. Yang betul-betul tahu adalah mereka-mereka yang memang mengikutilah pasal transfer news dan sebagainya, rumours dan sebagainya. Okey? Tapi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita ada jiran-jiran yang sangat sangat peka dengan perkembangan bola sepak Malaysia. Sangat ingin tahu, sangat cakna. Orang Malaysia tak ambil peduli. Orang Malaysia sekarang ni bulan puasa duk fikir nak makan mana nanti. Berbuka nak makan mana. Nak masak apa. Malam nak tarawih dekat mana. Tapi jiran-jiran kita sangat ingin tahu pasal perkembangan bola sepak Malaysia. Sampai hari-hari DM saya. DM saya tanya pasal Ferdy Druij. Korang pernah ke DM content creator Indonesia tanya pasal negara diorang? Pernah? Tak pernah kan? Tapi negara jiran kita ni dia sangat mengambil tahu. Dia sangat tak tahulah apa penyakit diorang ni. Rajin. Buat teruk. Okay. Alright. So, kita bagi clear dekat sini. Ferdy Druij confirm tak ada darah Malaysia. Tak akan bermain untuk Malaysia. Okay, dan saya nak bagi tahu yang rumours pasal Ferdy Druij ni dah lama daripada zaman-zaman FR Future Talent. Kan saya dah pernah explain pasal FR Future Talent tu scam. Dia buat cerita je. Okay, dan rumours Ferdy Druij ni sebelum zaman TMJ ambil alih Harimau Malaya. Okay, sekarang TMJ pun dah bagi tahu hari tu, tak payah nak sibuk-sibuk, tak payah nak fikir banyak-banyak, biar kami buat kerja dalam diam. Okay, biar kami cari player-player warisan ke, player-player naturalisasi ke. Dan diam-diam je. Nanti keluarlah, kan. Kalau ada, adalah. Kalau tak ada, tak ada. Cerita pasal Ferdy Druij ni, cerita pasal FR Future Talent dululah. Banyak ngomong kosong. Okay, harap semua clear dekat sini. Tak kisahlah orang Malaysia ke, orang Indonesia ke. Harap korang faham. Okay, mantap guys. Ya, apapun argumentasi yang ia paparkan, namun dari ekspresinya dapat terbaca bahwa dari bahasa tubuh dan penggunaan diksi kalimat bisa menunjukkan kekecewaan. Karena antara ekspektasi yang tidak sesuai dengan realita. Nah di sisi lain, tidak beberapa lama lagi timnas Malaysia akan memulai kualifikasi Piala Asia 2027 dan akan berhadapan dengan Nepal. Rasa penasaran fansnya terbaca dari setiap cuitan komentar di jagat maya, ketika membahas soal sepak bola di negara tetangga ini. Mujurlah di bulan mulia, jadi tahap kesabaran tinggi. Walaupun balik-balik cek page FAM, tapi yang di-update meeting terus. Inikah revolusi atau hanya ilusi, sekadar berbang face? Perangai lama FAM terpisah tiada, last minute, nanti tak tahan punya pasal, coach pula cabut. Suka tengok negara jiran, tahu-tahu dah dapat 3 pemain warisan, FAM nak umum player pun lambat sabar gila. Senang Indonesia dapat pemain warisan, Malaysia payah betul nak dapat. Rahsialah sangat las pemain sama J. Tarikh lawan Nepal pun lambat lagi, netizen pula sibuk pasal pemain warisan. Lawan Nepal guna pemain yang sama waktu lawan Korea baru okey sikit. 14 hari lagi nak lawan, dah boleh kod keluar nama. Standard lah FAM, kalau kalah, pemain tak cukup masa latihan bersama, dan menerap keserasian antara pemain dalam perlawanan. Bila nak umum call up game nak dekat dah. Saya rasa line up tiada perubahan, semua player warisan baru tidak sempat masuk kod, tu sebab lama umum. Sumpah lembab gila buat kerja,
negara lain seluruh dunia majoriti dah umum. Apatah orang lah FAM buat? Kio gaji mahal tapi buat kerja lembab. Memang dalam kepala otak tu tak terfikir ke benda basic macam ni. Friendly pun ke laut, rugi betul poin untuk minggu antarabangsa nanti. Sembang saja besar, tahi kuda pun tak ada. Tak nampak revolusi dah ini, nampak basi leni. Call up yang sama macam tahun lepas, tak ada penambahan mana-mana warisan nenek moyang, so jangan berharap, akurlah kita kena scam. Sebab Malaysia terlampau pandang rendah dengan pasukan lawan, dah kalah nanti padan muka. Tak payah, pasukan lain dah mula persiapan rapi, Harimau Malaya masih tunggu pemain. Para pecinta sepak bola Malaysia semakin was-was menantikan pengumuman resmi dari Asosiasi Sepak Bola Malaysia, FAM, dan pelatih kepala, Peter Klamovski, terkait daftar pemain yang akan dipanggil ke pemusatan latihan pusat Harimau Malaya. Belum adanya informasi yang jelas mengenai skuad atau persiapan laga persahabatan menimbulkan pertanyaan. Apakah timnas benar-benar siap menghadapi tantangan kritis tersebut? Hingga saat ini FAM belum mengumumkan daftar pemain yang akan mengikuti pemusatan latihan. Meski laga pertama melawan Nepal di grup F akan dilangsungkan pada 25 Maret 2025. Kita beri yang penting sekarang, agenda utama untuk melayakkan Malaysia sekali lagi. Perlawanan pertama, pusingan ketiga kelayakan Piala Asia 2027 antara Malaysia dan Nepal akan diadakan di Stadium Sultan Ibrahim 25 Mac ni. Perlawanan tu asalnya sepatutnya diadakan di Nepal di Stadium Basharat, tapi stadium berkenaan dibaik pulih. Jadi perlawanan bakal dilangsungkan di Malaysia dan FAM mengemukakan permohonan supaya ia diadakan di SSI di Johor Bahru. Cantik juga kan, perlawanan pertama skuad Harimau Malaya berwajah baru ni diadakan di Malaysia. Boleh kita tengok sejauh mana kemampuan anak buah Peter Klamovski dalam perlawanan pertama nanti. Lawan pun tak berapa kuat sangat lah Nepal ni. Kita pun masih tunggu senarai pemain-pemain warisan yang dikatakan akan menyarung jersey Harimau Malaya. Kabarnya satu nama tu dah ada. Dah hampir pasti dah. Nanti esok saya bagi tahu. Yang mereka khawatirkan, tidak ada pertandingan persahabatan yang dijadwalkan untuk menguji kesiapan taktis dan fisik skuad. Situasi ini menuai kritik dari para penggemar yang khawatir tim akan memasuki panggung pertandingan tanpa persiapan yang memadai. Macan Malaya tergabung di grup F bersama Nepal, Vietnam, dan Laos. Meskipun Laos dan Nepal dianggap tim biasa-biasa saja, tantangan sebenarnya datang dari Vietnam, tim yang secara konsisten berada di puncak sepak bola ASEAN. Berdasarkan format kualifikasi, hanya juara grup yang otomatis lolos ke Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Untuk bisa melaju Malaysia harus mengatasi Vietnam. Jika berhasil lolos, Malaysia akan mengukir sejarah tersendiri dengan lolos ke Piala Asia 2 edisi berturut-turut pada 2023 dan 2027 nanti. Sementara itu, Peter Klamovski, yang ditunjuk sebagai pelatih kepala baru awal tahun ini, menghadapi ujian besar pertama. Laga pertama melawan Nepal di Stadion Sultan Ibrahim pada 25 Maret mendatang penting untuk membangun momentum. Kemenangan besar tersebut tidak hanya menambah kepercayaan diri, tetapi juga memberikan keuntungan psikologis sebelum menghadapi Vietnam. Fans Malaysia berharap FAM dan Peter Klamovski segera mengambil tindakan proaktif. Pengumuman skuad, latihan intensif, dan pertandingan persahabatan perlu dipercepat untuk memastikan Harimau Malaya tidak memasuki arena dalam keadaan setengah matang.